Wahid Itsnain Tsalatsa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi di channel Fadil Sumba. Dan kali ini kita berada di program terbaru di channel Fadil Sumba, yaitu program Obras, obrolan santri. Betul ya? Obras, obrolan santri. Oke. Nah, dalam program Obras ini tentu nanti kita akan berbincang dengan para santri tentang bagaimana kehidupan mereka, kesan-pesan mereka selama menjadi santri. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, saya minta kepada semua saudaraku yang ada di rumah untuk mensupport channel Fadil Sumba dengan cara subscribe terlebih dahulu. Tinggal tekan tombol merah yang ada tulisannya berlangganan atau subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Wahid Itsnain Tsalatsa. Alhamdulillah. Terima kasih, matur nuwun. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dalam program Obras kali ini, yang perdana ini, saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu, yaitu juga santri. Nah, kali ini kita kedatangan santri dari Nusa Tenggara Timur, ya, karena saya juga dari Nusa Tenggara Timur. Jadi, pada video perdana Obras ini, saya bersama dengan santri yang datang dari NTT. Namun, ada yang unik dari santri ini, di mana dulu santri ini adalah sebelum dia masuk ke pesantren, dia pernah bersekolah di sekolah yang notabene kebanyakan teman-teman selama dia sekolah adalah teman-teman saudara-saudara kita kaum Nasrani. Nah, seperti apa nanti cerita kisah tentang saudara kita ini? Langsung saja kita kenalan dulu. Ini silakan diperkenalkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Fauzi, asal saya dari NTT. Oke, dari Sering disapa Kamal. Kamal. Baik, berarti saya memanggilnya dengan Kamal. Oke. Kamal. Oke, tadi Kamal sudah memperkenalkan diri. Dari mana? NTT-nya NTT mana ini? Sumba Sumba. Barat Daya. Sumba Barat Daya. Jadi di Pulau Sumba ya. Ya. Oke. Ada yang menarik tidak di Sumba? Wah, banyak. Lagi rame ya. Ya. Banyak wisatawan datang ke Sumba untuk berlibur. Kemudian tempat mana saja kira-kira biasanya orang kalau datang berlibur ke Sumba? Ya, di Waikuri, Waikuri, Walakiri. Walakiri. Ini kalau di mana ini? Kalau di Sumba Barat Daya di Waikuri. Oh, Waikuri yang paling terkenal ya. Selain Waikuri, Ada Walakiri. Walakiri. Enggak, Walakiri di Sumba Timur. Oh, Sumba Timur, Walakiri. Selain Waikuri, kalau di Sumba Barat Daya, Kawona. Kabona, pantai nih ya. Ya, pantai Oh, Manang oke. Aba. Manang Aba, terus Ya, mungkin itu. oke, itu kalau yang ada di SBD. Kalau yang di luar SBD, maksudnya Ada. di pulau wilayah Sumba yang lainnya, Ada Walakiri, Walakiri, sama ada air terjun Lapopu, Lapopu, terus apa lagi? sama ada lupa deh. Lupa. Pokoknya Sumba ini ya, saat ini banyak didatangi oleh wisatawan-wisatawan lokal maupun asing ya untuk berlibur di sana. Memang sih Sumba disebut-sebut dunia. oleh beberapa orang sebagai surga yang tersembunyi. Masya Allah. Nah, buat teman-teman santri atau siapapun saudara-saudaraku di seluruh Indonesia yang ingin berlibur, bisa datang ke Pulau Sumba, di mana wisata yang ada di sana masih sangat natural ya, masih belum begitu dipoles. Oke, kita lanjut. Oke, sudah berapa lama ini Kamal ini masuk ke pondok pesantren? Kalau dihitung-hitung ya sekitar 3 bulan. Oh, sudah berjalan 3 bulan, Ya. berarti termasuk santri baru. Ya, Alhamdulillah, berarti sudah santri baru. Sudah bisa beradaptasi juga. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kerasan juga ya. Kerasan. Maksudnya betah. Betah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana? Awal-awal waktu pertama masuk pondok kan, kemarin kan di rumah tidak pernah kenal dunia pesantren. Terus tiba-tiba masuk dunia pesantren. Nah, bagaimana? Awalnya Tadi. kaget Tuh sama ya. aktivitas pondok. Ah, Dibanguninnya terlalu cepat, kaget. oh gitu. Biasanya di rumah? Ya, di rumah lost. Oh, los. Los, bahaya ini. Terus. Ya, tidurnya juga harus dipercepat. Iya, iya. Oh, biasanya kalau di rumah begadang sampai malam.
Jadi kalau di pondok ya, ada aturan-aturan yang memang sudah disiapkan sehingga santri harus mengikuti aturan tersebut begitu. Termasuk tidur dan bangun. Oke, berarti memang kebanyakan remaja-remaja ini yang ada di rumah ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi banyak sekali kalau malam itu hidup, paginya mati begitu. Ya mudah-mudahan lah banyak lagi nanti santri-santri atau saudara-saudara kita yang akan masuk ke pondok sehingga mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, itu tadi. Kemudian katanya ini sebelum masuk pesantren itu dulu pernah sekolah di SMA apa dulu itu? SMA Thomas. Kalau boleh tahu SMA Thomas ini seperti apa? Maksudnya apakah sekolah yang punyanya umat Muslim atau sekolah yang punyanya umat Nasrani gitu? Ya, SMA Thomas ini punyanya kaum agama Katolik. Oh, umat Katolik ya. Nah, bagaimana selama belajar di sana? Maksudnya solidaritas, kemudian toleransi yang ada di sekolah itu bagaimana? Selama berapa tahun di SMA Thomas? 1 tahun. 1 tahun. Sebelum SMA Thomas berarti SMP-nya dulu di mana? Di MTS Al-Falah. Oh, awalnya MTS, lalu masuk ke SMA Thomas yang notabene sekolah Nasrani begitu ya. Selama di sana bagaimana tentang maksudnya toleransi teman-teman dari umat Nasrani juga bagaimana bergaul macam-macamnya? Ya kalau soal solidaritas ya. Mereka sangat baik ya, artinya sama seperti sangat menghargai ya, tidak ada membeda-bedakan begitu ya. Terus sana mereka semuanya asik. Terus kalau soal waktu ya mereka disiplin. Oh gitu ya. Ya saya memang ada mengambil pelajaran sedikit dari mereka soal waktu. Oh soal waktu. Jadi kalau mereka, soal waktu tadi soal gimana? waktu disiplinnya bagus. Ya. Waktu Jadi di sekolah. Luar biasa. Saudara-saudara kita umat Katolik mereka itu disiplin akan waktu gitu ya. Terus Terus di sana kalau jam waktunya belajar ya belajar. Oke. Ada tugas yang dikasih dikerjakan. Gitu ya. Dan cara mengajarnya guru di sana juga asik. Oh begitu. Jadi gampang dipahami. Iya. Tidak ini ya. Ada tidak maksudnya anak-anak di SMA Thomas yang kayak melawan guru, berani sama guru, atau kan banyak sekarang di sekolah-sekolah umum, sebagian sekolah umum sih, tidak semuanya tuh kadang berani sampai ada kejadian murid berkelahi sama guru atau murid mengancam guru, memaki guru. Maksudnya ada tidak suasana-suasana seperti itu ketika sekolah di SMA dulu? Kalau di angkatan saya, insya Allah tidak ada. Baik, artinya anak-anak semua menghormati ini ya. Tapi pernah ada cerita juga tentang kakak kelas dulu. Pernah ada. Yang agak keras atau melawan gitu ya. Wajar lah mungkin ya. Karena memang pada umumnya sekolah juga memang banyak sekolah yang seperti itu ya. Cuman tingkat kejadian yang seperti itu terlalu kecil gitu ya. Kecil sekali. Oke. Lalu katanya juga pernah ini sempat ada semacam mondok gitu. Maksudnya mondok dalam artian pernah bermalam beberapa hari di pondok pesantren kalau bahasanya kita, kalau bahasanya teman-teman Nasrani itu kan di pemondokan seminari lah gitu ya. Seperti apa? Boleh tidak diceritakan sedikit? Ya, boleh. Sama tidak kayak di pondok begitu. Maksudnya kan sekarang sudah di pondok ini. Kan itu kan juga seperti pondok kan. Maksudnya sama tidak kayak bangunnya apa segala. Iya, kalau soal bangun ya sama. Sebelumnya kegiatan itu dinamakan retret. Apa itu? Retret. Iya. Oke, terus kepanjangannya kurang tahu. Nah. Biasa kalau soal bangun ya sama. Lebih padat gitu. Oh, begitu. Bangun pagi jam 6 udah ada kegiatan. Kegiatan dari pagi sampai siang. Siang istirahat, makan, lanjut lagi sampai sore. Sore istirahat makan, lanjut lagi sampai malam. Oh, ya. Malam udah dibatasi jam 9 harus tidur. Oh, jadi padat kegiatannya. Kalau sejauh itu kan pasti kan mereka tahu kan kalau Kamal kan maksudnya Muslim begitu. Nah, bagaimana cara mereka maksudnya kayak makanannya ketika menginap seperti itu kan otomatis kan yang menyediakan kan dari sana. Maksudnya mereka memahami ya, oh kalau Muslim ini terus misalkan kau sholat juga apa disiapkan tempat atau memang waktu itu kau belum seperti sekarang ini begitu. Bagaimana? Masih jauh lah. Masih lost. Ya. Kalau soal sholat ya tidak. Kalau soal sholat masih malas bolong. Oh, bolong-bolong. Iya. Tapi kalau soal makan ya sudah disediain. Ya, artinya mereka memahami menghargai kalau ini Muslim apa gitu. Oke. Luar biasa. Mantap. Oke, jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya tidak selalu kalau ada saudara kita yang sekolah di sekolahnya
yang mayoritas di situ adalah umat Nasrani, kemudian ditekan atau tidak ada toleransi, tidak seperti itu. Artinya Kamal telah menjawab bagaimana dulu ketika dia sekolah di SMA yang memang mayoritas di situ adalah umat Nasrani, mereka bisa berbaur, bisa saling bertoleransi, bahkan ketika mondok artinya retret tadi juga bisa betul-betul baik begitu. Oke. Nah, selama dulu masih sekolah di rumah, bagaimana dengan pendidikan agama? Artinya kan dulu waktu masih di rumah, apakah mengaji, pergi TPQ atau bagaimana? Ya, kalau soal mengaji sih mengaji sampai Mengaji tetap ya. ada TPQ sendiri namanya Sahabat Quran. Oh, sahabat Quran. Ya. Terus? Tapi kalau soal agama kurang. Oh, memang masih kurang waktu itu ya, minim sekali ya. Artinya tentang dasar-dasar ilmu hukum begitu masih kurang begitu ya, sehingga oke. Ya, Sehingga ditambah lagi kan saya sekolahnya di tempat non. iya. Oh ya, oke. Ditambah sekolah di yang tempat yang Ya, hampir tidak ada pelajaran agama Islam, tambah semakin minim min. akan pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian, nah, awal kepengen mondok ini atas kemauan sendiri atau karena dorongan orang tua atau karena ikut teman atau bagaimana? Karena Kepengen mondok ini. keinginan sendiri. Oh, keinginan sendiri. Karena sebelum masuk di sekolah Nasrani Nah. sudah pengen mondok. Oh, pernah sempat ingin mondok. Terus kenapa tidak jadi mondok? Hanya lambat pendaftaran, jadi pendaftarannya ditutup. Oh, begitu. Waktu itu mau mondok di mana waktu itu awalnya? Maunya awalnya di PIK. Oh, di Singosari. Ya, di Singosari. Iya. Terus Bilangnya pengaruh telat. pendaftaran, Akhirnya tidak akhirnya bisa. ya, Akhirnya sekolah umum ya. di SMA Thomas tadi. Oh, oke. Kemudian akhirnya berarti ini memang betul-betul murni dari keinginan sendiri ya, bukan karena dorongan orang tua. dorong tua atau mungkin ada pacar mungkin yang suruh mondok biar kau nanti menjadi imamku yang soleh begitu, ah? Tidak ya? Tidak. Oke, tidak. Alhamdulillah berarti. Ini berarti remaja-remaja yang masih menjaga diri di saat banyak remaja yang lupa diri. Masya Allah. Oke, kemudian, nah, pernah nggak berpikir kalau, waduh ini Oke, pernah tidak berpikir kalau di pesantren itu dunianya, kan kadang ada orang berpikir, Ini hasil yang saya temukan dari web. bahaya ini Google ini. Oke, kita tanyakan kembali lagi. Nah, pernah tidak berpikir, artinya sempat ada pemikiran kalau di pesantren itu dunianya seperti di penjara? Pernah tidak maksudnya wih, pondok itu apa ada tidak mungkin teman yang ngomong jangan pondok, nanti kalau di pondok kayak penjara, tidak bisa bebas dan macam-macam? Ya, kalau soal pemikiran ya sebenarnya tidak ada, tapi kalau soal teman yang ngomong pondok ini begini ya kan Sempat berarti waktu itu banyak. ada teman yang terus sepi pondok, jangan atau bagaimana? Banyak. Ada banyak ya? Kan banyak alumni pondok di sana katanya di pondok itu ketat lah gini nggak bisa gini. Bukan mereka malah mendukung, Iya, malah wah, ini perlu didengarkan ini ya, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah ada di Sumba. Ya, kalau ada teman mau mondok ya harus disupport lah, jangan ditahan-tahan. Ya, mungkin kangen boleh lah. Kan dengan mondok nanti semakin kangen, kalau ketemu Masya Allah kan semakin rindunya itu betul-betul bisa dilepas gitu. Oke. Jadi sempat juga ya ada teman-teman yang menakut-nakuti begitu ya. Tapi kalau bagaimana cara Anda maksudnya menepis semua omongan-omongan itu begitu? Ya, karena niat ingin berubah menjadi yang lebih baik. Oke. Ingin mendalami tentang ilmu agama. Tapi kalau soal pemikiran saya sendiri sih, kalau pondok itu paling enak. Karena berbaur dengan teman-teman, mendapatkan pengalaman baru dari luar-luar, dari tempat-tempat yang jauh dari Artinya banyak warna lah ya yang bisa diambil. yang diambil gitu. Oke. Kemudian, nah, kesan awal ketika masuk pesantren bagaimana? Pernah tidak kepikiran, jadi waktu sudah masuk terus ada kepikiran, woi, betul kata teman-teman saya yang tidak bebas, kepengen kabur, kepengen pergi main warnet dan macam-macam. Sempat tidak seperti itu? Kalau ya sempat. Gitu. Tapi ya karena niatnya dari Sumba ke sini untuk menjadi diri yang lebih baik, ditahan, mungkin lain waktu bisa. Jadi awal-awal kesannya awal-awal masuk pondok gimana? Kaget juga? Iya, kaget. Artinya dibangunin kan, sempat waktu dibangunin mungkin belum bangun disemprot atau apa? Boleh sedikit diceritakan mungkin? Ya, saya pernah dipukul pengaruh
Oh gitu. lambat bangun gitu. Oh, iya. Waktu subuh. Terus? Sudah dibangunin tidur lagi. Oke. Sudah pakai kekerasan. Dipukulnya mungkin ini ya, sekedar mengingatkan Iya, gitu. Itu pukulnya kan untuk diri kita sendiri, Iya. agar kita bisa. Disemprot? Kalau disemprot ya pernah. Pernah juga. Disiram air? Pernah. Pernah juga? Pernah juga. Satu gayung? Iya. Aduh. Berarti kuat tidur ini ya. Masih bawaan dari rumah mungkin, Iya. masih kuat. Oke. Berapa akhir ini ya, alhamdulillah sudah mulai bisa cepat ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Bangunnya jam berapa kalau di sini? Ya kalau tergantung hari gitu. Kalau hari kayak malam Jumat, biasanya di guanya agak lambat gitu. Agak lambat dan artian tidak seperti biasanya Iya. jam 4 begitu ya. Karena malam Jumat ada qiyamul sampai jam 12. Oh, sholat malam. Tapi sampai jam berapa itu dia? Ya sampai jam 12 tadi. Ya. Terus? Tapi kalau hari-hari biasanya di guanya jam 2. Oh, dibangunkannya jam 2. Masih sholat tahajud kan. Sholatnya jam berapa sholat tahajudnya kalau hari biasa ini? Sholat tahajudnya hari biasa jam 3. Jam 3 pagi. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Berarti artinya dilatih untuk bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya menjalankan yang wajib, tapi juga menghidupkan sunnah-sunnah. Di antaranya sholat tahajud. Masya Allah. Ada puasa juga, puasa sunnah mungkin. Puasa. Nah, bagaimana awal-awal kan dulu mungkin di rumah jarang puasa sunnah, sekarang puasa sunnah, bagaimana? Ya awal-awal sering nggak puasa. Sering mokel, kasih batal. Kalau ketahuan bagaimana kalau pas tidak puasa begitu? Ya nggak tahu. Belum pernah ketahuan kalau. Tapi kan kalau pas puasa begitu pasti kan tidak ada makanan di pondok tuh. Toko juga mungkin, kantin kan pasti tutup kan. Ya, cari makanan dapat dari mana gitu kalau pas tidak puasa, maksudnya apa yang dimakan begitu? Atau hanya minum air saja kah atau bagaimana? Kalau dari kita sih sudah ada persiapan dari malam. Oh, begitu. Ya, beri makan. Jadi sudah menyiapkan amunisi ya kalau sudah ada rencana tidak puasa. Sendirian begitu atau ada barengannya kalau pas tidak puasa begitu? Ya, ada teman juga? Ada teman kan ada awal teman. Sama anak baru. Iya. Oh, begitu. Jadi sudah dipersiapkan bom-bomnya, amunisinya untuk ketika hari di mana hari puasa. Wah, luar biasa ini. Tapi intinya sampai hari ini sudah bisa beradaptasi ya. Artinya puasa sudah mulai lancar ya. Tadi puasa? Puasa. Kan ini hari Kamis kan? Ya, puasa tadi ya? Puasa. Oh, Masya Allah. Buka bersama berarti. Ya. Alhamdulillah. Kemudian nah, setelah sekian bulan masuk pondok dan tinggal di pesantren, apa saja kesan maksudnya yang sudah didapat, dirasakan dalam kehidupan ilmu agama Anda? Maksudnya kan dulu Kamal bilang kalau Kamal minim pendidikan. Nah, sekarang kan sudah beberapa bulan ini. Apa yang bertambah gitu dari ilmu-ilmu agama, kemudian dari ibadahnya bagaimana? Nah, coba. Ya, alhamdulillah ibadahnya sudah lancar. Bacanya wirid pun sudah ada yang dihafalkan. Jadi setiap habis sholat bisa wirid. Kemudian hadis-hadis mungkin? Hadis kalau sekolah dinnya ada hafalan khusus. Jadi sudah alhamdulillah sudah 9 sampai 10 hadis yang sudah dihafal. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian untuk ngaji Qur'annya? Ya, ngaji Quran setiap hari, setiap subuh. Kecuali hari Jumat kan libur. Iya. Hari Jumat kan ada ngaji bersama seluruh pondok. Oke. Tapi artinya ini berarti yang dulunya minim sekarang sudah mulai bertambah. Walaupun mungkin belum betul-betul bisa sebagaimana santri yang sudah sangat lama ya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. Maksudnya sudah banyak perubahan. Gitu. Bangga tidak maksudnya dengan Kamal yang sekarang dibanding Kamal yang dulu yang mungkin masih buta terhadap agama, sekarang sudah lumayan tahu gitu bagaimana ulama, bagaimana Islam itu, kemudian ilmu-ilmu yang wajib dilakukan, kemudian yang sunnah dilakukan, bahkan yang haram, makruh dan macam-macamnya itu sudah artinya sudah sedikit tidak tahu lah ya, sehingga bisa sedikit bangga lah gitu. Bangga dalam artian bukan sombong ya, tapi maksudnya lebih percaya diri untuk beribadah begitu. Oke. Ada ini juga, ada keinginan tidak mungkin suatu saat nanti mau ajak teman-temannya untuk mondok begitu? Ya, keinginan saya sih kalau soal mau ngajak teman-teman ya sangat ingin ya. Maunya biar kita bisa mendapatkan ilmu bareng-bareng gitu. Sama-sama. Waktu datang ke sini sendirian atau mungkin ada teman satu kampung? Ada teman satu kampung. Oh, ada teman satu kampung juga. Gitu. Jadi berapa orang waktu itu yang datang bareng? Yang datang bareng 4 orang. 4 orang ya, Masya Allah. Dari Sumba Barat Daya semua ya? Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapat manfaat, kemudian juga bisa diamalkan, kemudian juga bisa di-sharing kepada teman-temannya nanti ketika sudah
pulang lagi ke rumah mungkin pas liburan atau macam-macam. Terus ini yang terakhir, harapannya setelah belajar di pesantren ini apa? Harapan saya ya itu tadi, bisa mendapatkan ilmu agama yang banyak lalu disebarkan agar menjadi barokah. Agar menjadi ilmu jariah, jadi amal jariah ya. Dan keinginan lainnya saya ingin mengajak teman-teman saya untuk bertaubat. Gitu. Berada di jalan yang benar. Masya Allah. Jadi kembali kepada Allah gitu, ila siratil mustaqim, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah mungkin, atau seluruh santri yang ada di seluruh Indonesia mungkin yang menonton video ini mungkin. Mungkin ada pesan buat teman-teman di rumah mungkin. Pesan saya, jika kalian masih rumit dalam mengatur waktu, bisa saya merekomendasikan untuk mondok. Dari mondok kalian bisa mengatur waktu. Waktunya belajar, waktunya untuk sholat, waktunya untuk ibadah, semua bisa diatur di pondok. Nanti bisa diterapkan di rumah. Jika ada adik-adik kalian yang bisa diajarkan. Ya. Masya Allah. Oke. Terima kasih Kamal sudah mau mampir di Obras, yaitu obrolan santri di channel Fadil Sumba. Dan juga saudaraku semuanya, mudah-mudahan obrolan hari ini dengan santri Kamal ada manfaatnya buat kita semua dan juga bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain yang juga mungkin belum mondok untuk segera mengambil bagian menjadi santri Indonesia. Dan kita yakin santri bisa dan santri akan memimpin dunia insya Allah. Demikian obrolan santri episode pertama ini perdana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Fadil Sumba dan juga bersama Kamal kami semua undur diri. Jangan lupa untuk support terus channel Fadil Sumba dengan cara like, share dan juga subscribe channel Fadil Sumba. Dan apabila video ini ada manfaatnya bisa di-sharing kepada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.